Salam, bertemu lagi dengan saya Timotius Amri dalam mata pelajaran prakarya masih di bab 1. Kali ini kita akan membahas prosedur pembuatan kerajinan. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat mempermudah proses belajar peserta didik. Selamat mengikuti. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prosedur pembuatan kerajinan dari bahan serat alam, baik itu serat tumbuhan ataupun serat hewan. Jadi, dalam berkarya tentunya tidak terlepas dari adanya tahapan pada proses penciptaannya. Karena melalui tahapan yang benar dalam proses penciptaan suatu karya, maka secara otomatis akan menghasilkan karya kerajinan yang baik dari kualitasnya. Oleh sebab itu, proses penciptaan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Langkah awal yang harus dilakukan dalam pembuatan karya kerajinan adalah menentukan bahan dan fungsi produk kerajinan yang akan dibuat. Dalam menentukan bahan dasar dan fungsi kerajinan yang akan dibuat sangat penting, karena bahan dasar yang digunakan berpengaruh terhadap fungsi dari sebuah produk kerajinan dan demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, pot bunga dari tempurung kelapa, maka tentu saja bahan yang digunakan haruslah sesuai. Misalnya, yaitu tempurung kelapa dan sabut kelapa sebagai campurannya. Atau, jika ingin membuat sebuah boneka dari kapas atau bingkai foto dari kayu, tentu harus menyiapkan bahan dasar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, siswa-siswi sekalian, dalam membuat sebuah karya, jadi langkah awal tentu yang paling penting adalah menentukan bahan dan fungsi produk kerajinan yang akan dibuat. Langkah kedua yang harus dilakukan sebagai prosedur pembuatan kerajinan adalah menggali ide dari berbagai sumber. Penggalian ide dari berbagai sumber diperlukan sebagai bahan referensi atau tolak ukur dalam proses pembuatan suatu karya. Hal ini juga penting karena dengan adanya ide dari berbagai sumber, maka bukan tidak mungkin nantinya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu karya kerajinan inovatif atau model terbaru. Nah, siswa-siswi sekalian, sumber yang bisa kamu gunakan adalah misalnya mencari contoh atau cara pembuatan yang bersumber dari YouTube, tutorial dari YouTube, atau mencari dari sumber-sumber bacaan, bisa dilihat dari Google atau di sumber-sumber lainnya yang bisa menjadi contoh ataupun acuan kamu dalam pembuatan karya kerajinan. Langkah berikutnya dalam prosedur pembuatan kerajinan adalah membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa. Sketsa produk diperlukan sebagai acuan dalam pembuatan suatu karya kerajinan. Oleh sebab itu, dalam proses pembuatan suatu karya kerajinan dibutuhkan adanya sketsa yang jelas sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pengerjaannya. Hal tersebut serupa dengan proses pembuatan sebuah gedung atau produk lainnya atau kerajinan lainnya yang menggunakan sketsa sebagai acuan dalam penciptaannya. Oleh karena itu, dalam langkah membuat sketsa dan menentukan karya terbaik dari sketsa tentu menjadi hal yang penting dalam suatu prosedur pembuatan karya kerajinan. Nah, siswa-siswi sekalian, langkah berikutnya dalam prosedur pembuatan kerajinan adalah menyiapkan bahan dan alat. Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud di sini adalah disesuaikan dengan jenis, fungsi, dan model produk yang akan dibuat. Jadi, siswa-siswi sekalian, menyiapkan bahan dan alat adalah hal yang sangat penting sehingga semua dapat terencana dengan baik dan berjalan dengan baik sehingga kamu dapat mencapai
apa yang diinginkan dengan alat dan bahan yang sudah tersedia dengan baik. Langkah selanjutnya dalam prosedur pembuatan karya kerajinan adalah membuat karya kerajinan. Pembuatan karya kerajinan dapat dilakukan dengan mengacu pada sketsa yang telah dibuat sebelumnya dan dengan menggunakan alat serta bahan yang telah disiapkan. Yang mana dalam pembuatan karya kerajinan di sini tentunya tidak lepas pula dari fungsi kerajinan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini adalah hampir langkah akhir dan proses eksekusi dengan berbagai langkah-langkah di awal yang sudah ditentukan dalam membuat karya kerajinan ini tentu akan sangat menentukan hasil akhir yang akan kamu capai. Oke, siswa-siswi sekalian, langkah terakhir dalam prosedur pembuatan karya kerajinan adalah mengevaluasi karya. Apakah produk kerajinan yang diciptakan sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ataukah ternyata produk kerajinan yang dihasilkan masih jauh dari rencana sebelumnya? Nah, disinilah perlu adanya evaluasi terhadap karya yang dihasilkan. Karena dengan melakukan evaluasi maka dapat diketahui berbagai kekurangan serta kelemahan selama proses pembuatan karya kerajinan tersebut. Dengan demikian, maka secara otomatis dapat diketahui pula dengan segala kekurangan dan kelemahan dari produk kerajinan yang dicipta yang akhirnya dapat dipergunakan sebagai tolak ukur atau sebagai dasar melakukan perbaikan dan pembenahan dalam proses pembuatan yang berikutnya, sehingga benar-benar dapat menghasilkan karya kerajinan yang baik dan berkualitas. Nah, siswa-siswi sekalian, itu adalah langkah-langkah atau prosedur dalam membuat sebuah karya kerajinan. Tentunya sebuah kerajinan yang bagus, sebuah kerajinan yang berkualitas, sebuah kerajinan yang baik tidak terlepas dari sebuah prosedur, dari langkah-langkah yang dilakukan dari awal, mulai dari perencanaan sampai dengan melaksanakan kegiatan tersebut. Semoga dengan langkah-langkah ini dapat mempermudah proses pembuatan kerajinan yang akan dilakukan oleh siswa-siswi semua. Perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah contoh kerajinan dari sabut kelapa, dan yang satunya lagi adalah kerajinan menggunakan bahan dasar batok kelapa. Nah, ini adalah contoh kerajinan dengan bahan dasar dari batang kayu. Ini adalah hiasan dari batang kayu. Gambar tersebut adalah contoh kerajinan dari gantungan batok kelapa, dan yang satunya lagi adalah kerajinan dari kayu yang dibuat menjadi gantungan kunci. Gambar ini adalah contoh kerajinan dari potongan-potongan kain, dan yang satunya lagi adalah contoh kerajinan membuat boneka dengan berbahan dasar kapas. Gambar ini adalah contoh kotak tisu yang terbuat dari berbagai serat alam. Yang pertama, ada yang terbuat dari serat daun. Yang kedua, ada yang terbuat dari serat pelepah pisang. Dan yang ketiga, ada yang terbuat dari serat kayu, yaitu dari stik. Gambar ini adalah contoh kerajinan dari serat daun pandan. Ada yang dari serat daun eceng gondok. Nah, siswa-siswi sekalian, masih banyak lain contoh-contoh lain yang bisa kamu cari, yang bisa kamu gali dari berbagai sumber. Selamat belajar. Saya akan akhiri.
Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam.